Selamat siang Bapak Ibu dan seluruh peserta yang telah bergabung melalui Zoom. Kami informasikan bahwa acara akan segera dimulai. Mohon untuk memastikan kondisi internet dalam keadaan baik dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Terima kasih. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Kris Kuntadi SEMF, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan sekaligus pengisi kajian Bapak Profesor Dr. Sukro Wahab MSI, para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus Menteri Kementerian Ketenagakerjaan, Penasehat 1 DWP Kementerian Ketenagakerjaan Ibu Sumarni Yasirli, Penasehat 2 DWP Kementerian Ketenagakerjaan Ibu Lin Apriansah Nur, Ketua DWP Kementerian Ketenagakerjaan Ibu Siti Munfaridah Kris Kuntadi, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para tenaga ahli Menteri Ketenagakerjaan, para tenaga ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan, para pejabat administrator, para pejabat pengawas, para pejabat fungsional, para ketua tim dan wakil ketua tim kerja, para pengurus PP Kementerian Ketenagakerjaan, dan seluruh peserta pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sapa dulu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan Bapak Ibu di on cam say hi dulu. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu sangat antusias mengikuti kajian kali ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, kita dapat bersama hadir secara daring melalui Zoom dalam kegiatan kajian mental dan spiritual pegawai Kemnaker atau disingkat KEMAS. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita ikuti seluruh rangkaian acara dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dan apabila tidak sedang berbicara, mohon mikrofon dapat dipastikan dalam keadaan mute. Pada saat pengisi kajian memberikan kajian, boleh semuanya on cam. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan KEMAS, kajian mental dan spiritual pegawai Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Ustadz Ade Mubarok, kami persilakan. Masih di mod ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ade Mubarok atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga lantunan ayat suci tersebut senantiasa memberikan ketenangan, keberkahan, serta menjadi pembuka bagi kelancaran dan kebermanfaatan seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan kepada Ibu Dian Kresnajati SEMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang terhormat para JPT Madya, yang terhormat staf khusus Menaker, yang terhormat Pak Profesor Sukro, yang terhormat Penasihat 1 DWP Ibu Sumarnia Serli, yang terhormat Penasihat 2 DWP Ibu Lin Afriansah Nur, yang terhormat para JPT Pratama, yang terhormat Ketua DWP Kemenaker Ibu Siti Munfaridah Kriskuntadi, yang terhormat para TA Menaker dan TA Wamenaker, yang terhormat para pengurus DWP Kemenaker, yang terhormat para pejabat, administrator, pengawas, Katim, Wakatim, dan seluruh para hadirin pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kajian mental dan spiritual pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Izin kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan yang diwakili oleh staf khusus Menaker, ya dalam hal ini adalah Pak Prof. Sukro. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan mental dan spiritual pegawai Kemenaker. Kami meyakini bahwa aparatur yang unggul tidak hanya diukur dari kompetensi dan kinerjanya, tetapi juga dari kekuatan iman serta ketenangan batin yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan dan visi Bapak Menaker serta Bapak Wamenaker dalam membangun sumber daya manusia Kemenaker yang berkarakter dan berintegritas. Bapak, Ibu yang saya hormati, kajian Islam bulanan ini merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik dari jajaran Kemenaker. Kegiatan diikuti oleh pegawai di lingkungan Kemenaker, mulai dari unsur pimpinan hingga pelaksana.
yang hadir secara bersama-sama dalam suasana yang khidmat dan penuh kebersamaan. Dan guna menjangkau seluruh pegawai di berbagai unit kerja dan lokasi tugas, kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka sekaligus daring yang disiarkan melalui tautan Zoom Meeting serta YouTube Live. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat mengikuti kajian ini dengan mudah dimanapun mereka berada tanpa mengganggu kelancaran tugas keseharian. Bapak, Ibu yang saya hormati, maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan wadah pembinaan keagamaan yang rutin bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan sebagai sarana untuk memperkuat mental dan spiritual di tengah dinamika tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan keimanan dan keyakinan pegawai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dalam bekerja, sekaligus menumbuhkan semangat agar pegawai tetap bekerja secara produktif, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, kami berharap tercipta keseimbangan antara kualitas spiritual, kinerja profesional, serta semakin eratnya ukhuwah dan rasa kekeluargaan antar pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelaksanaan bulan ini saja. Besar harapan kami kajian dan pengajian seperti ini dapat menjadi agenda tetap yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh dan keberlanjutan oleh seluruh pegawai. Lebih dari itu, kami berharap kegiatan ini turut menumbuhkan budaya kerja yang dilandasi nilai-nilai spiritual, integritas, dan produktivitas. Kami ingin semangat kebersamaan yang terbangun dalam kajian ini menjadi cerminan dari One Kemnaker, yang satu institusi yang solid, sinergitas, dan saling mendukung antar unsur dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana. Dan pada akhirnya kami berharap seluruh ikhtiar ini bermuara pada terwujudnya Kemnaker sebagai a nice place to grow, yakni lingkungan kerja yang sehat, positif, dan mendukung setiap pegawai untuk terus bertumbuh dan berkembang, baik secara profesional maupun spiritual. Dengan hati yang tenang dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami optimis seluruh pegawai Kemenaker dapat bekerja dengan tenang, ikhlas, dan tetap produktif. Demikian Bapak Ibu sekalian, laporan kajian Islam bulanan pertama kali ini kami sampaikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan Bapak Staf Khusus Menaker. Kami sangat berharap mendapatkan arahan dan dukungan Bapak agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi terwujudnya aparatur Kemnaker yang unggul secara profesional maupun spiritual. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dian Kresnajati, SEMM, atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kajian dalam rangka KEMAS, Kajian Mental dan Spiritual Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan tema kajian, bekerja sebagai ladang ibadah dan pengabdian hakiki. Pada kesempatan kali ini, kajian ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sukro Wahab, MSI, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada Bapak Profesor Dr. Sukro Wahab, MSI, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah pada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kajian
mental spiritual yang insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap bulan di Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu saja saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat para pimpinan, Wamen, kemudian Sekjen, dan juga para JPT Madya, JPT Pratama, serta penasehat ya, DWP, dan juga ketua DWP yang hadir, serta juga para hadirin hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian pagi ini insya Allah ya kita akan saya share materinya biar lebih terperinci dan juga lebih sistematik ya dalam menyajikan materi ini. Baik, sudah terbaca Bapak Ibu? Belum terlihat, Pak Prof. Oh belum ya. Udah ya? Baik, baik. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas ya materi tentang bekerja sebagai ladang pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertujuan sebagai khalifatul fil ard ya. Khalifatul fil ard artinya menjadi pemimpin dan pengendali alam semesta ini. Di samping itu pun juga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pengabdian kepadanya ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sendiri wujudnya ada dua. Yang pertama adalah ibadah khosoh atau khusus. Yang keduanya adalah ibadah yang sifatnya ammah, sifatnya umum ya. Nah, oleh karena itu ibadah yang khusus adalah ibadah-ibadah yang resmi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu ada di dalam rukun Islam ya. Yaitu sholat, kemudian juga haji, ibadah, dan yang lainnya yang itu memang kaidah ya. Kaidah dan kaifiatnya ya, artinya adalah syariah-syariahnya memang sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sholat, puasa, zakat itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang khusus. Tapi selain itu ada juga ibadah yang amah sifatnya ya. Ibadah amah ini adalah ibadah yang Allah berikan kepada manusia yang sifatnya lebih cenderung tergantung kita ya, memaknai dari kegiatan-kegiatan keseharian kita ya. Jadi kita ini sebagai pekerja, maka tentu saja ibadah amahnya adalah melaksanakan amanah atau melaksanakan kinerja dengan pekerjaan kita secara baik. Itu ibadah amah. Kalau seorang pelajar, ibadah amahnya belajar. Kalau orang tua, ibadah amahnya adalah bapak mencari nafkah. Ibadah amah bagi ibu-ibu atau orang tua perempuan itu adalah mengurusi keluarga atau mengurusi anak ya. Termasuk di dalamnya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bisa bersifat ibadah manakala diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar, kemudian yang berikutnya ditunjukkan terakhirnya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatnya jelas, pelaksanaannya adalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dan yang terakhir ditunjukkan semata-mata adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan apapun ketika diniatkan itu, maka insya Allah akan menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ketika ibadah kita laksanakan ini dengan fokus ya, ikhlas, kemudian total, dan juga akan memberikan dampak yang positif terhadap ya membangun masyarakat, maka itu juga bisa disebut sebagai kegiatan pengabdian kepada Allah yang sangat luhur. Ya. Oleh karena itu tadi dasar kita mengabdi kepada Allah itu karena Allah perintahkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian ibadah ini bisa bermakna pengabdian manakala kita memang betul-betul ikhlas, total dalam melaksanakannya dan juga punya dampak. Ya, dampak ini artinya adalah memberi kemanfaatan bagi umat, ya. Dan kita bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan ini sebagai ASN, ini luar biasa. Kita niatkan tidak sekedar ya mencari gaji, tidak sekedar mencari nafkah, ya, tapi kita niatkan mengemban amanah dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan ataupun melakukan pengabdian terhadap manusia Indonesia yang jumlahnya 270 juta ini, ya. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita melaksanakan amanah-amanah dengan baik sesuai dengan tugas pokok masing-masing diri kita, ya. Karena di kementerian ini kan ada yang struktural, ada yang fungsional, ya, dan fungsional itu juga masing-masing punya jabatan sehingga seluruh kita akan bekerja melayani masyarakat guna ya memberikan jaminan kepada masyarakat perlindungan kerja kepada 270 juta rakyat Indonesia ini. Kenapa saya katakan bahwa bekerja itu bisa bernilai ibadah? Karena kalau kita bisa mengurus ketenagakerjaan itu dengan baik, ya. Misalnya ada beberapa yang dilaksanakan oleh teman-teman di Minal Votas, melakukan persiapan bagi calon pekerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan yang berkaitan dengan pelatihan vokasi dan produktivitas. Kemudian juga di Bina Penta kita pun juga menyiapkan perluasan lapangan kerja ya dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan dengan memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat. Itu bisa bernilai ibadah. Ya, kalau kita niatkan semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan niat ikhlas, kemudian kita lakukan semua aman-aman itu dengan baik. Ya, itu bisa bernilai ibadah. Bahkan menyelamatkan satu pekerja saja dari PHK karena dilakukan sepihak oleh industri, ya, di mana teman-teman di PHI, teman-teman di pengawasan ikut terlibat sehingga bisa terhindar mereka itu tidak di PHK karena prosedur-prosedur yang kita bela, yang kita lakukan, ya, itu juga akan bernilai pahala. Bahkan kita membuat kebijakan yang adil dalam rangka melindungi ya seluruh pegawai, melindungi para pekerja yang bergabung dalam serikat-serikat buruh dan sebagainya, itu juga merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pak Menteri, ya, memberikan sebuah tunjangan untuk ojol, ya, yaitu tunjangan hari raya yang disebut dengan bonus hari raya. Itu merupakan jihad yang sebelumnya mereka tidak dipedulikan atau mereka tidak diperhatikan oleh ya para pemilik-pemilik ojek online ini ya atau yang namanya transportasi berbasis online ini. Tapi dengan perjuangan kita, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kita mengikat ya seluruh pengusaha-pengusaha online ini, kemudian mereka mendapatkan sesuatu haknya, ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Islam ini dalam hal bekerja ini sangat diperhatikan di dalam Islam ya. Kita
pekerja ini dikaitkan dengan sebuah kegiatan ibadah yang sangat dekat. Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Misalnya dalam surat Al-Jum ayat 10 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan setelah selesai kita melakukan ya sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya khusus, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita jangan bermalas-malasan, tapi bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rizki. Nah, ini bisa diimplementasikan ayat ini melalui adalah kita turun ke lapangan ya setelah melakukan ibadah, dalam rangka melakukan mediasi, dalam rangka melakukan pengawasan K3, dalam melakukan pelatihan-pelatihan vokasi, melayani ya kegiatan-kegiatan rutinitas kita di kantor. Kemudian kita juga melakukan sebuah pengadministrasian yang baik ya. Kemudian seluruhnya melaksanakan amanah-amanah dengan kinerja yang baik, dengan target-target yang dicapai, itu merupakan bagian dari implementasi tentang fantashiru fil ard ini ya. Kemudian kita juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penekanan kepada kita agar ketika memperoleh amanah ini, maka amanah ini juga bisa dilakukan dengan baik. Bekerja pada dasarnya adalah satu kontrak ya yang dilakukan oleh kita atas amanah yang diberikan oleh negara ini, karena kita memang ya di SK-kan ya, kemudian juga resmi ya diterima, itu dalam rangka pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini. Innallaha ya'murukum am tu'adul amanati ila ahliya wa idza hakamtum. Sampaikan amanah itu kepada yang berhak. Kita ini sekarang sudah dipilih oleh pemerintah ya, melalui Allah Subhanahu wa taala diizinkan memperoleh amanah di Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu tentu saja ya kita harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin, dengan aturan-aturan yang kita ikuti, aturan-aturannya jelas, bukan hanya berorientasi melaksanakan perintah-perintah aturan negara, tapi juga dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akan lebih jelaslah bahwa bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan ini itu bisa dikategorikan sebagai ibadah dan juga pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada negara. Implementasinya adalah kita juga bisa melakukan contoh akurasi data pengangguran, penyaluran dana pelatihan, memastikan bantuan jam sostek tetap sasaran, itu merupakan amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai seluruh amanah-amanah ini diselewengkan oleh kita ya, dikarenakan apa yang menjadi hak-hak masyarakat kita tidak bisa laksanakan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bekerja pada dasarnya adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada negara, ya. Kita terkadang dalam bekerja ini sering ya melalaikan pekerjaan itu. Atas amanah yang diberikan kepada kita tidak bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Oleh karena itu supaya tetap dalam rangka melaksanakan amanah ini betul-betul komitmen terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan baik, dan juga apa yang menjadi tanggung jawab kita ya terhadap negara ini bisa dilakukan dengan baik, maka kita harus menggunakan sistem pengawasan ilahiyah. Ya. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dibohongi. Karena ya satu biji atau satu daun saja yang lepas dari pohon itu Allah tahu. Oleh karena itu kita ini dalam melaksanakan amanah harus mempunyai integritas yang baik. Harus mempunyai sebuah sistem pengawasan yang disebut dengan pengawasan ilahiyah. Wa qul malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Tadi dibacakan oleh qori kita. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.
Oleh karena itu, taruhan pekerjaan kita itu harus mencerminkan yang disebut dengan profesional, ya. Nah, SK dan dokumen tidak ada salah ketik atau data fiktif ketika kita bekerja di situ, ya. Jadi bekerja orang yang mendapatkan amanah dengan baik, manakala kita pun ketika memperoleh pekerjaan di bidang dokumen, maka tidak ada yang salah ketik atau data fiktif di dokumen tersebut. Setiap detik waktu pelayanan diawasi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taruhan kita dalam bekerja harus menampilkan pekerjaan yang profesional. Kalau di dalam Islam itu disebut dengan ihsan, ya. Kemudian juga keputusan yang diambil disaksikan oleh malaikat. Sehingga kebijakan, keputusan apapun yang diambil oleh kita itu harus standarnya adalah bukan standar enak atau tidaknya diterima oleh manusia, tapi betul-betul sesuai dengan aturan yang itu tentu saja adalah pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Pak Menteri, bukan hanya kepada Dirjen, bukan hanya kepada atasan kita, tapi dan itu semuanya adalah juga diawasi oleh malaikat. Kanan kiri kita, ya, depan belakang kita, semua aktivitas kita tidak terlepas dari pengetahuan dari malaikat. Oleh karena itu waskat, ya. Waskat ini bukan pengawasan malaikat tapi pengawasan malaikat. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu bagaimana kita bekerja sebetulnya sudah dicontohkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau ini selain menjadi pimpinan, ya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga teladan utama kita. Dan pada saat sekarang ini kita lagi masuk bulan Maulid, tentu saja adalah akan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini harus dijadikan teladan, terutama bagaimana Rasulullah bekerja sebagai pemimpin dan mengabdi kepada umat, ya. Maka jabatan itu tidak menghalangi ibadah. Justru jabatan yang kita miliki itu mestinya menjadi ladang yang lebih besar lagi. Ya, ketika kebijakan-kebijakan kita ini banyak manfaat bagi umat, banyak manfaat bagi bawahan-bawahan kita, nasihat-nasihat kita bisa diikuti, maka Rasulullah berkata, ya, apabila kita memberikan kebaikan, memberikan nasihat kebaikan karena penjabatan kita yang kita peroleh, ya, maka apabila kebaikan itu dilaksanakan oleh bawahan-bawahan kita, oleh umat yang terkena dari kebijakan-kebijakan kita, dia menjadi baik karena kita, dia menjadi baik karena kebijakan kita, maka katanya akan mendapatkan, seolah-olah kita ini akan mendapatkan unta merah, ya. Unta merah itu artinya adalah kendaraan yang termahal pada saat zamannya Rasulullah dulu, ya. Nah, ini penting. Oleh karena itu perlu mendapatkan satu penguatan bagi diri kita. Kita harus yakin bahwa apa yang menjadi kebijakan-kebijakan kita itu memihak kepada kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, maupun kepentingan bagi keluarga, ya. Oleh karena itu ada standar, ya, bekerja ini supaya bernilai ibadah kepada Allah dan juga supaya bernilai pengabdian kepada Allah, maka harus kita lakukan pengabdian kita ini ataupun pekerjaan kita itu dengan amanah, ya. Kulukum ro'in wa kuluun mas'ulun ila ro'yati an ro'yati, ya, artinya adalah kalian semua adalah pemimpin, kalian semua adalah yang memperoleh amanah, kemudian kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas segala apa yang dilakukannya, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh, ya, melaksanakan amanah ini dengan dengan melalaikan segala amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain juga amanah ini adalah harus kita jalankan, kedua dilakukan juga dengan cara profesional, ya. Profesional ini dalam artian adalah kalau di dalam Islam itu profesional itu maknanya ihsan, ya.
Ihsan itu punya 3 syarat, ya. Pertama, ikhlas sunniyah. Jadi kita melaksanakan amanah ini dengan ikhlas sunniyah, ya. Ikhlas sunniyah itu artinya adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya. Itu maknanya adalah profesional atau itkon. Yang kedua, selain ikhlas menjalankan amanah itu, ya, juga yang sebetulnya amanah ini dilakukan oleh ikhlas itu ada sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Ya. Segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan oleh kita. Jadi jangan sampai kita niat bekerja ini hanya sekadar mencari nafkah. Tapi diniatkan bekerja ini selain mencari nafkah, juga dalam rangka melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, selain ikhlas tadi, ya, kemudian yang keduanya adalah itqanul amal. Ya. Pekerjaannya dilakukan dengan amal-amal yang baik. Kita punya yang namanya standar operasional prosedur. Kita juga punya yang disebut dengan ketentuan-ketentuan, norma-norma, ya, pekerjaan yang harus kita ikuti. Kita pun juga dilandasi pekerjaan kita itu dengan tupoksi yang diberikan kepada kita. Tugas pokok fungsi itu juga harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suatu hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah ini sangat mencintai orang-orang yang melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara yang ihsan, ya. Kemudian selain itu pun juga selain memang itqanul amal, terakhirnya jaudatul a'da. Ya, jaudatul a'da itu artinya adalah dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Selesai mengerjakan sesuatu, kalau itu harus dituntut membuat laporan, maka dibuat laporannya, jangan nunggu, ya, lama-lama. Karena biasanya kalau nunggu kita menunda-nunda pekerjaan itu, bisa jadi dia lupa. Akhirnya mengada-ada laporannya, nggak boleh, ya. Betul-betul apa yang kita laksanakan kita laporkan, apa yang kita gunakan kita laporkan, berapa dana yang dipakai kita laporkan, ketika memang ada sisa pun kita laporkan, sehingga itu juga akan dikembalikan kepada bendahara ataupun ya kepada yang atasan-atasan kita yang memang itu perlu adanya pertanggungjawaban. Dan yang berikutnya juga harus menghasilkan, ya, satu dampak, yaitu manfaat bagi umat. Itu juga penting, ya. Bapak-bapak yang ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi saya sudah kupas sebetulnya panjang lebar tentang amalan yang ihsan ini. Oleh karena itu saya loncat, ya. Berikutnya adalah bagaimana makna dari profesional itu sendiri sebetulnya, ya. Maka di sini makna profesional itu sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya telah mencontohkan kepada manusia ini dengan tingkat profesionalitas yang luar biasa. Kita sering membaca surat Al-Mulk ayat 3 dan 4, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sumarji'il basara qarrataini yang qalib ilaikal basara khasi'a wa huwa khasir. Ya, kita ini kalau bekerja maka harus menunjukkan pekerjaan yang diberikan kepada kita itu dilakukan dengan profesional, ya. Apa makna profesional? Maka di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dialah, ya, alladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah yang menciptakan 7 langit tibaqa, berlapis-lapis, ya. Kemudian dari ciptaan itu ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
kamu sekali-kali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ini. Jadi kita ini kalau melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada kelemahan yang kita kita saksikan, ya, atau yang kita amati, ya. Langit yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita lihat begitu sempurnanya, ya, ciptaan Allah ini. Tanpa tiang, ya, tanpa tali bisa tegak. Padahal saya sekarang lagi di Jambore Nasional ini, ya, mendirikan tenda aja anak-anak susahnya bukan main. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dengan tidak ada sesuatu kelemahan di dalamnya. Ya. Kemudian maka ciptaan Tuhan itu yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu tidak ada kelemahan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi kata Allah, ya. Fi khalqi rahmani min tafaut farjil basaro hal tara min futur. Kamu lihat sekali lagi terhadap ciptaan Allah ini, kamu tidak akan melihat sesuatu yang cacat. Bahkan berikutnya sumarjil basaro karotaidi yang qalib ilaikal basaro khasi'aw wa huwa khasir. Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadanya tanpa menemukan cacat, bahkan sampai mata kita pun letih, mata kita pun pedes karena tidak mampu untuk melihat yang disebut kelemahan-kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makna profesional dalam bekerja itu kita berupaya tidak ada kelemahan yang kita miliki dalam mengelola amanah yang diberikan kepada kita. Tidak dijumpai error, ya, dalam bekerja. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita berupaya untuk melakukan sesempurna mungkin tanpa adanya catat yang dilakukan oleh kita. Itulah makna profesional, ya. Walaupun banyak mendefinisikan yang mana profesional itu adalah bekerja sesuai dengan bidangnya. Tapi intinya walaupun sesuai dengan bekerja sesuai bidangnya, harus ada garansi, ya. Apa yang kita lakukan itu tidak mengalami satu kelemahan sedikit pun yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan profesional yang sebenarnya. Manakala kita sudah, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dengan profesional, maka insya Allah kita pun juga akan diberikan yang disebut tadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah akan mencintai diri kita manakala kita juga bekerja dengan profesional. Bapak Ibu sekalian, selain kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita juga harus menjadikan, harus punya niat, ya, agar kita juga dalam rangka ibadah, selain ibadah juga kita melakukan pengabdian secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu tercermin dalam sebuah ayat, ya, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwallahu balataduna min marjatihi maji'atun adimin matun, ya, salaka ma'alil aslimina, ya, aslimin yang artinya barang siapa lelah karena kerja tangannya, ia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan itu merupakan pengabdian kepada Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kita merasa lelah karena kita seharian bekerja, barang siapa kita merasa capek karena seharian kita melaksanakan perintah-perintah atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan-atasan kita, karena Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, maka insya Allah kita tidur nanti dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kalau kita bekerja dengan penuh pengabdian. Pengabdian kepada Allah dan pengabdian pada keluarga ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna melaksanakan pekerjaan itu. Ya, gaji ASN yang halal adalah sedekah yang terbaik bagi keluarga. Ya,
Jadi kita sebetulnya pada saat kita memperoleh sesuatu gaji dari akibat kita bekerja, kemudian kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita, itu pada dasarnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sedekah kita kepada keluarga. Maka sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diperoleh dengan tangan kita sendiri atas jerih payah hasil yang dilakukan oleh usaha kita. Jangan diberikan gaji ataupun juga uang yang tidak terkategori sebagai halal kepada keluarga kita. Karena itu isinya adalah sedekah. Pengabdian kepada pekerja kita pun sama. Kemnaker ini adalah benteng pelindungan ya. Dari PHK, kecelakaan kerja, norma-norma yang harus diikuti oleh industri itu kita tegakkan. Maka sesungguhnya kita juga melaksanakan perlindungan kepada manusia, itu intinya adalah kita juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyuruh kepada kita jangan membuat sesuatu yang melukai ya ataupun juga menyakiti orang lain. Itu pun juga harus kita lindungi, pekerja-pekerja kita harus terselamatkan dari hubungan dengan industri-industri yang ada. Pengabdian kita kepada bangsa dan negara itu mewujudkan tenaga kerja ini produktif. Kemudian juga untuk mengentaskan kemiskinan itu merupakan bagian yang juga Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga terbatas ya, ini harus juga sholat ya. Maka kita juga harus menghindari 4 penyakit yang merusak ibadah kerja kita ya. Yang pertama adalah jangan lupa tujuan utama kita adalah bukan karena kita ingin memperoleh jabatan, tapi bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kerja kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian laksanakan kegiatan apapun dengan integritas yang tinggi. Kemudian juga kita juga harus menegakkan keadilan, jangan sampai ada yang terjolimi akibat kerjaan kita, dan juga tentu saja bekerja dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sekarang ini sudah saatnya kita bekerja tidak sendiri, tapi kita juga harus fastabiqul khairat. Di samping fastabiqul khairat, kita pun juga harus bekerja sama dalam rangka menguatkan agar kerja-kerja kita ini penuh manfaat dan juga dirasakan manfaatnya yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kita lakukan, maka insya Allah selain bernilai ibadah kepada Allah, kerjaan-kerjaan kita juga dalam rangka menguatkan pengabdian kita baik kepada Allah, kepada bangsa dan negara, begitu juga kepada keluarga-keluarga kita. Insya Allah dengan demikian maka kita bekerja selain mendapatkan nafkah, kita juga akan mendapatkan pahala, dan juga di samping itu juga mendapatkan atau mendatangkan satu manfaat besar yang insya Allah bukan hanya di dunia nanti akan dibalas oleh Allah, tapi kita juga akan dibalas di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya amanahkan ataupun yang saya kemukakan ini dapat memberikan arti kepada kita semua dalam rangka membangun satu paradigma baru agar kita bekerja janganlah berorientasi untuk mendapatkan gaji semata, melaksanakan tugas semata, tapi dalam rangka ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli durian di Bekasi, beli 3 dikasihnya 4. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Sukro Wahab MSI atas kajian yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat, penambah wawasan, dan memberikan penguatan spiritual bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Bapak Ibu boleh memberi apresiasi tepuk tangan dengan emoji. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami sapa kembali Bapak Ibu Kementerian Tenaga Kerjaan dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu bisa membuka kameranya, bisa say hi dan on cam. Ya, dalam rangka mengabadikan momen yang berbahagia ini, kita akan melakukan foto bersama. Kami akan melakukan screenshot, Bapak Ibu bisa mengambil posisi foto dengan gaya semangat.
Baik, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih bisa memberi apresiasi tepuk tangan dengan emoji Bapak Ibu. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan kajian mental dan spiritual pegawai Kementerian Ketenagakerjaan atau disingkat KEMAS. Sebelum kegiatan kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, pengisi kajian, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kami atas nama acara memohon maaf apabila selama membantu kegiatan terdapat kekurangan, kesalahan tutur kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.